Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, semoga Allah berikan kesembuhan ya. Qadarullah, kemarin itu aku habis sakit ya teman-teman. Jaga kesehatan karena cuacanya lagi nggak bagus. Kadang tuh di sini hujan, terus habis itu panas ya teman-teman. Jadi cuacanya nggak menentu banget. Jadi teman-teman jangan lupa jaga kesehatan dan minum vitamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di video baru aku. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang tabungan umroh ya teman-teman. Tabungan umroh ini dikhususkan untuk 2 orang, yaitu suami istri. Jadi seperti biasa di sini udah aku buatkan template-nya supaya durasinya nggak kepanjangan. Nah, ngomongin soal umroh, sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya tuh aku belum ada niatan untuk umroh ini ya teman-teman. Dan hatiku tuh mulai tergerak baru di tahun ini. Berawal dari bulan haji kemarin, aku ngeliat banyak banget orang yang share di media sosial tentang ibadah hajinya dan ibadah di Mekah. Hal itu yang membuat hatiku tergerak untuk kesana juga. Meskipun aku yakin semua muslim itu pengen banget ya yang namanya ke Mekah. Jujur sebenarnya dari dulu aku juga pengen, tapi kan aku mikir ya biayanya tuh dari mana. Sampai akhirnya aku mikir kalau aku pengen kesana ya harus aku niatkan dan aku harus nabung untuk bisa mencapainya. Karena menurutku kalau cuma pengen aja tapi nggak ada actionnya ya percuma. Makanya sekarang aku mau coba untuk nabung sedikit demi sedikit. Aku pribadi juga nggak terlalu memaksakan untuk nabung ini ya teman-teman. Aku mau dibawa santai aja supaya nabungnya menyenangkan. Nah, aku juga terinspirasi dari cerita orang-orang di media sosial yang nabung berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya bisa ke Mekah. Jadi dari situ aku mikirnya sesusah apapun kita, kalau kita udah niat, Allah akan bukakan jalan. Yang penting kita ikhtiar pelan-pelan, semoga Allah mudahkan langkah kita. Nah, ini dia aku udah selesai untuk hias-hiasnya ya teman-teman. Lanjut, di sini aku akan share cara aku bikin tabungan untuk umroh. Langkah pertama, kita tentukan dulu estimasi biaya yang kita butuhkan untuk pergi umroh. Nah, kalau aku cari informasi untuk sekarang itu sekitar 30 jutaan untuk umroh. Karena di sini aku untuk 2 orang yaitu suami istri, jadi di sini aku tulis 60 juta ya teman-teman. Kedua, kita tentukan tenggat waktunya. Di sini aku tulis 5 tahun ya teman-teman sampai tahun 2029. Kalian sesuaikan aja tenggat waktunya dengan kebutuhan teman-teman. Aku berharap semoga aku terus konsisten sampai 5 tahun yang akan datang. Dan selanjutnya kita akan hitung kontribusi bulanannya. Jadi sebelum tahu kontribusi bulanannya, kita akan hitung kontribusi per tahunnya. Untuk tahu kontribusi per tahunnya, yaitu estimasi biaya dibagi tenggat waktu. Jadi di sini 60 juta aku bagi untuk 5 tahun. Hasilnya kontribusi per tahunnya yaitu 12 juta. Jadi sebisa mungkin selama setahun kita mengumpulkan 12 juta. Dan selama setahun yaitu ada 12 bulan. Artinya selama 1 bulan aku harus mengumpulkan sebanyak 1 juta. Tapi balik lagi ya teman-teman, yang namanya menabung itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kalau nggak ada 1 juta nggak apa-apa, seadanya aja. Supaya nabung ini nggak dijadikan suatu beban. Jadi kita bawa santai dan menyenangkan. Nah teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Contohnya kalau untuk 1 orang berarti estimasi biayanya sekitar 30 juta. Dan untuk tenggat waktunya bisa teman-teman sesuaikan ya. Jadi ini bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan teman-teman. Nah di sini aku buat trackernya ya teman-teman. Untuk jumlah kotak ke samping ada 10,
dan ke bawah ada 12 kotak. Setiap kotaknya aku akan isi 100.000. Jadi total keseluruhan ada 12 juta ya teman-teman. Kalian juga bisa sesuaikan dengan nominal yang kalian inginkan. Nah, itu dia serunya nabung pakai metode ini. Bisa disesuaikan aja dengan keinginan kita. Oh iya teman-teman, di sini aku nggak ada niatan untuk pamer, ria atau apapun itu. Di sini murni aku pengen sharing ke teman-teman semua cara aku nabung. Dan aku juga masih banyak belajar. Semoga kita bisa belajar bareng-bareng ya teman-teman. Teman-teman bisa ambil hal positif dari video ini dan buang yang negatifnya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Di akhir video nanti aku juga akan sharing cara aku mengelola uang yang sudah terkumpul. Jadi setelah terkumpul 6 bulan atau 1 tahun, uangnya nggak akan aku simpan begitu aja ya teman-teman. Aku akan investasikan supaya lebih menguntungkan untuk jangka panjang. Buat teman-teman yang mau tahu, tonton sampai selesai ya. Oh iya, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, hai salam kenal. Aku seorang ibu rumah tangga yang saat ini ikut suami merantau ke Papua. Di channel ini aku akan banyak share hal-hal yang bermanfaat. Contohnya seperti budgeting, tabungan, food prep, dan lainnya. Dan buat teman-teman yang udah support aku sampai saat ini, terima kasih banyak ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari aku. Nah, ini dia teman-teman, udah selesai untuk trackernya. Jadi untuk ke samping ada 10 kotak, jika dijumlahkan jadi 1 juta. Di kotak sebelah kanan yang kosong aku akan tulis 1 juta ya teman-teman. Nah, kalau 10 kotak ke samping udah penuh, artinya sudah 1 juta aku kumpulkan. Nah, nanti akan aku arsir atau beri tanda. Semoga metode ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Yuk kita semangat nabung bareng-bareng. Hal yang paling aku suka dari metode ini, ketika kita mau menabung, kita harus mengarsir nominalnya. Kalau aku pribadi ngerasa senang sendiri setelah mengarsirnya. Kalau teman-teman kayak gitu juga nggak sih? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Nah, di sini aku siapkan amplop masing-masing setiap bulannya. Jadi totalnya ada 12 amplop dari Januari sampai Desember. Setiap bulannya aku akan masukkan uangnya ke masing-masing amplop. Ini aku amplopnya bikin sendiri ya teman-teman. Aku buat simple banget, caranya gampang dan bisa kalian buat sendiri. Jadi amplop ini berfungsi untuk menyimpan uang di setiap bulannya. Tapi kalau mau ditaruh di dompet juga bisa ya teman-teman. Kalau ini adalah cara aku supaya nabungnya lebih semangat. Untuk tabungan umroh ini aku mulai di bulan Juli. Untuk sumber uangnya sendiri dari awal gaji dan sisa budget bulanan. Jadi di video sebelumnya aku selalu bilang kan, aku menyisihkan uang ini untuk tujuan tertentu. Nah, tujuan yang aku rahasiakan itu adalah tabungan umroh. Makanya baru bisa aku sampaikan dan jelaskan di video ini. Total uang yang akan aku tabungkan ke tabungan umroh yaitu 300.000. Ya, meskipun jauh dari target bulanan, tapi nggak apa-apa sedikit demi sedikit karena tahun ini ada prioritas lain yang harus didahulukan. Yang terpenting kita usahakan untuk terus konsisten setiap bulannya. Ini aku arsir ya teman-teman untuk 3 kotak yaitu 300.000. Kemudian uangnya akan aku masukkan ke amplop di bulan Juli. Aku percaya setiap keluarga punya prioritasnya masing-masing. Jadi nggak apa-apa banget kalau kita fokus ke satu prioritas terlebih dahulu. Yang terpenting kalau nabung kita harus tahu tujuannya untuk apa. Supaya tabungan kita lebih terarah dan targetnya cepat tercapai. Insya Allah kalau kita niatkan, Allah pasti akan mudahkan langkah kita. Semangat ya buat teman-teman yang sedang memprioritaskan sesuatu.
Semoga tujuan kita cepat tercapai. Amin ya robbal alamin. Nah, balik lagi ke video. Untuk amplopnya akan aku simpan di ziplock ini. Jadi rencananya kalau uangnya udah terkumpul di 6 bulan atau 1 tahun, atau sudah terkumpul 2 juta, aku akan beli emas logam mulia. Di video sebelumnya aku udah bahas detail mengenai logam mulia ya teman-teman. Teman-teman bisa tonton dari awal sampai akhir supaya informasinya jelas. Nah, ini dia logam mulia yang aku maksud ya teman-teman. Jadi kalau aku baca-baca, kita tuh lebih baik belinya rutin walaupun cuma 1 gram. Maka dari itu untuk tabungan umroh ini aku pengen beli secara rutin. Kalau teman-teman mau beli logam mulia, pastikan tujuannya untuk jangka panjang. Karena tabungan umroh ini targetnya untuk 5 tahun yang akan datang, makanya logam mulia ini cocok untuk dijadikan tabungan jangka panjang. Alasan aku nabung di logam mulia supaya uangku ini tidak tergerus oleh inflasi. Karena kalau ditaruh di bank akan tergerus inflasi dan dipotong biaya admin. Buat teman-teman yang mau tahu tentang nabung logam mulia, bisa tonton video aku sebelumnya ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya untuk ibu rumah tangga kayak aku. Gak kerasa ya teman-teman, udah di akhir video. Segitu dulu ya teman-teman video aku kali ini. Silakan teman-teman ambil hal positif dari video ini. Dan kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan share ya. Kalau ada yang mau ditanyain atau kita diskusiin bareng-bareng jangan lupa komen ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.